Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto berikut dengan kira-kira pergerakan Bitcoin pada saat CPI atau data inflasi ini dirilis gitu. Jadi kita akan lihat pergerakannya atau secara price actionnya bagaimana. Dan ini cukup penting, jadi kita bisa melihat nanti untuk di tanggal 10 Agustus ya, jam 7.30 kita bisa lihat kira-kira jam 8.30 kita lihat kira-kira bagaimana secara price actionnya juga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, di mana kita membahas analisa dan berita terbaru di market kripto. Untuk di video kali ini kita bisa lihat market masih mengalami cenderung penurunan ya. Di sini the global crypto market cap turun sekitar 3,9%, Bitcoin turun 3,8% di bawah level 23.000, Ethereum pun juga sudah turun ke level 1674 ya, di bawah level 1700. Jadi rata-rata memang mengalami koreksi. Secara 24 jam terakhir kita lihat Nexo naik 6,5, Leo naik, tapi banyak yang mengalami penurunan rata-rata ya. Ada Avalanche, OKB, Ethereum Classic. Kalau kita secara 24 jam terakhir di sini ada CRV curve ya. Ini ada sedikit isu di curve ya, makanya ini dia mengalami penurunan yang cukup besar 10%. Helium, Dash, Kusama, Cosmos dan lain-lainnya. Secara Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index kita berada di level 31 ya, yang seperti kita bilang bahwa karena Bitcoin turun, market kembali lagi ke dalam level fear, walaupun kemarin sebenarnya sentimennya sudah cukup membaik, dimana kita sudah ke garis warna kuning lah, kita bisa lihat zona warna kuning. Nah, sekarang kita bahas berita dulu sebelum nanti kita bahas secara analisa teknikalnya, karena cukup menarik ya. Kita secara berita terbaru di sini ada Coinbase ya. Coinbase ini dia melaporkan 1,1 miliar dolar loss. Jadi dia rugi sekitar 1,1 miliar dolar loss ya di kuartal 2 ya. Dan ini cukup besar. Makanya kalau teman-teman perhatikan, Coinbase ini sempat mengalami penurunan di secara harga karena dia sudah public gitu ya, bisa ditradingkan di stock exchange Amerika ya. Alasannya apa? Alasannya ini karena market crypto mengalami penurunan, dan memang di kuartal 2 penurunan market crypto ini cukup drastis gitu ya. Kalau kita lihat dari harga Bitcoin saja, kalau misalnya kita lihat dari time frame daily mungkin ya, kita bisa lihat di kuartal 2 berarti mulai dari bulan April ya, kita bisa lihat dari sini mulai dari bulan Mei sebenarnya ya, penurunannya mulai Bitcoin masih di level 38.000 dan sekarang Bitcoin sudah berada di dalam level 23.000 lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi penurunannya memang drastis. Jadi itu alasannya. Ya, tapi dia melihat untuk kedepannya mungkin akan membaik gitu ya. Nah, sekarang kita next berita berikutnya juga. Ini dari Miles Dutcher dan ini cukup menarik gitu ya. Ini adalah dia kasih namanya dry powder. Dry powder ini adalah bisa dibilang cash ya, berapa banyak cash yang available untuk beberapa institusi. Dan di sini dia list beberapa institusi. Ada A16Z, Paradigm, FTX Ventures. Kita bisa lihat seperti Animoca yang lebih fokus ke dalam gaming. Jadi ini adalah funding dari institusi-institusi yang memang besar dan memang mencari kesempatan untuk invest di project-project kripto lainnya ya. Ini totalnya senilai mungkin kalau dia lihat sekitar 23,1 miliar dolar. Jadi sangat-sangat besar ya. Kalau teman-teman bayangkan kalau misalnya mereka mulai membeli ya, mungkin mereka belinya biasanya bertahap gitu ya, bukan berarti langsung semuanya, tapi belinya bertahap. Tapi bisa lihat bahwa berapa banyak funding yang akan masuk ke dalam market kripto kalau memang market kripto ini sudah mulai membaik lagi gitu ya. Nah, dia bilang perbedaan yang paling penting, the primary difference between this bear market and the last one ya, perbedaan bear market sekarang dan sebelumnya adalah the amount of sideline capital, berapa banyak capital atau fund yang berada di dalam sideline, di samping gitu ya, yang istilahnya menunggu untuk diturunkan ke dalam market lah ya. Kalau dia udah mulai beli ya artinya mungkin market akan mulai naik juga ya, dan mungkin naiknya akan cukup cepat karena kita bisa lihat dari sini secara funding cukup besar gitu ya. Tapi di sini dia bilang ini belum terlalu update gitu ya secara data. Jadi sekarang datanya mungkin ini sudah mulai menurunkan, udah agak turun karena beberapa sudah mulai invest gitu ya. Jadi ini datanya sangat menarik juga ya, the amount of dry powder atau cash. Berikutnya kita introduce salah satu ini ya, partnership baru ya untuk channel ini, yaitu adalah OKX Exchange ya. OKX Exchange ini ya exchange crypto dan memang dia lagi growing juga. Teman-teman bisa lihat dari beberapa opportunity baru yang diterapkan OKX
selama beberapa bulan terakhir ya. Yang salah satu yang besar ini dia sempat berpartnership dengan McLaren F1. Kalau teman-teman mungkin nonton F1, di sini ada OKX Exchange. Lalu kemarin sempat juga berpartnership dengan Manchester City ya untuk training kitnya. Jadi memang dia lagi naik daun juga untuk OKX Exchange, dan kali ini dia juga sudah berpartnership. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download OKX atau mungkin mau daftar OKX, bisa melalui link saya dan bisa mendapatkan diskon 10% untuk trading fee-nya juga. Jadi cukup lumayan ya kalau teman-teman tertarik ya untuk exchange-nya OKX sendiri. Ya, secara fitur dia ada fitur ya pasti ada trading, lalu untuk savings-nya dia juga cukup lengkap gitu ya untuk staking dan lain-lainnya ya. Teman-teman bisa cek, bisa di mana aja, bisa pakai PC ataupun mau menggunakan mobile juga bisa. Secara volume OKX juga cukup lumayan. Kita bisa lihat di sini OKX ini untuk sekarang nomor 3 gitu ya. Di bawah Binance, FTX, lalu ada OKX gitu. Jadi kalau teman-teman mau download, dipersilakan, dan thank you kalau teman-teman yang download. Kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa baru untuk inflasi ya, secara khususnya untuk inflasi CPI Amerika dan dampaknya terhadap harga Bitcoin maupun market crypto ya. Kita lihat dulu untuk teknikalnya bagaimana untuk saat ini. Secara time frame 4 jam, kita berlanjut dari analisa kita yang sebelumnya. Memang kita melihat bahwa memang ada pullback, dan kemarin sempat kita bahas target pullback kita mungkin di sini ya, di resistance line-nya dia, dan ini kita bisa lihat memang kita testing di resistance line sebelumnya juga. Ya, di resistance line sebelumnya juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sudah menjadi potensi bottom ya, atau bottom sementara lah untuk Bitcoin gitu ya, atau Bitcoin masih akan mengalami penurunan lanjutan. Untuk sekarang sebenarnya ini masih cukup oke gitu ya, tapi saya masih sedikit was-was dengan pengumuman CPI sendiri, karena ya kembali lagi biasanya kalau pengumuman besar seperti ini volatilitasnya itu sangat tinggi dan sangat-sangat susah untuk diprediksi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saat ini, ini mungkin lebih ke arah spekulatif buy sebenarnya. Mungkin beli di support di kisaran level 22.700 ya, 22.700. Kalau teman-teman beli di sini, ini harus hati-hati gitu. Kalau ternyata pengumumannya tidak bagus dan ternyata market mengalami penurunan, bisa dump besar juga ya, karena ini bisa dibilang ini juga menjadi resistannya dan sekarang menjadi level supportnya. Ya, yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan mungkin di sini ya. Di sini ada level 22.400, ini menjadi lower kita kan sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ternyata mulai lost support di 22.700 dan turun ke bawah, bahkan closing di bawah level 22.400, artinya ini mungkin kita akan lanjut mengalami penurunan ke bawah lagi gitu ya, kalau kita sudah membentuk lower low-nya di sini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman untuk trading, saya sarankan tetap risk management, mungkin bisa pasang stop loss-nya juga yang cukup ketat gitu ya. Ya, tapi kalau ditanya apakah saya membeli di saat ini, masih belum ya, walaupun ini memang posisi level support, karena kita lebih baik bermain aman gitu ya, daripada mungkin kita sedikit lebih berspekulasi. Cuma mungkin ada beberapa teman yang suka mengambil resiko, dan itu juga masih bisa. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, dan sesuai dengan planning masing-masing juga ya, tapi ini strategi yang kita implementasikan. Kalau lanjutannya kita melihat secara analisa, kalau secara time frame daily ya, kita secara time frame daily, ini saya close semua grafik di sini ya, jadi kelihatan ini grafik Bitcoin. Kita menggunakan indikator RSI di sini ya, Relative Strength Index. Nah, kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, sebenarnya ini perlu diperhatikan ya. Kita bisa lihat kalau kita tarik garis seperti ini ya. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini kelihatan. Nah ya, ini kelihatan bahwa sebenarnya RSI-nya di sini untuk saat ini hanya retest. Ya, di sini dia mulai membentuk uptrend ya, mulai membentuk sentimen positif, dan sekarang ini sedikit pullback, tapi pullback-nya ini retest ke dalam support sebelumnya. Jadi ini bisa diperhatikan ya. Biasanya kalau dia retest ternyata dia mulai naik lagi, ini membaik untuk Bitcoin. Tapi kalau dia breakdown secara RSI ya, artinya ini mungkin market akan sedikit mengalami pullback dulu gitu ya. Mungkin ke dalam zona di tengah-tengah ini ya, kalau saya rasa. Apakah kita akan ke bawah lagi di sini? Mungkin nggak secara short time frame gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin, dan secara RSI-nya juga salah satu indikator yang cukup penting. Selanjutnya kita bisa lihat secara grafik ya, ini yang kita baru buat di sini ya, di grafik OKX. Nah, ini grafiknya ya. Grafiknya apa nih ya? Grafiknya ini adalah yang saya ambil dari forecast CPI atau inflasi data gitu ya, pada saat dia rilis datanya. Datanya itu berada di sini ya,
setiap data rilisnya di tahun 2022. Kita mulai dari bulan Februari di sini, bulan Februari. Di sini datanya kita bisa lihat ya. Ya, jadi kalau bulan Februari data yang keluar ini sebenarnya buat bulan Januari, di sini bulan Maret, data yang keluar adalah buat bulan Februari. Kira-kira seperti itu ya. Di sini ada forecast dan actual ya. Forecast ini kira-kira prediksinya berapa, actual ini aslinya gitu ya. Dan di sini kita ada kasih tandanya ini biasanya kalau misalnya forecast ya, pada saat data forecast ini data actualnya lebih besar daripada data forecast, berarti artinya inflasinya lebih tinggi dari yang diprediksi, artinya biasanya hasilnya cukup negatif gitu ya. Nah, kita akan coba bandingkan. Kalau kita lihat di bulan Februari, hasilnya memang negatif ya. Kita lihat di sini forecastnya 7,3, actualnya 7,5. Hasilnya harusnya negatif dan memang market sedikit mengalami pullback. Walaupun kalau kita lihat pada saat on the day-nya ya, pada saat data inflasinya keluar tidak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Untuk yang di bulan Maret di sini forecastnya 7,9, actualnya 7,9. Positif ya harusnya, karena ini masih sesuai dengan yang diprediksi. Sebenarnya nggak terlalu positif, netral gitu ya. Tapi kalau kita secara harganya on the day-nya dia sedikit mengalami penurunan ya, Bitcoin. Ini cukup besar sebenarnya, 7% ya penurunannya. Tapi perlahan-perlahan dia mengalami kenaikan. Gitu ya, ini di bulan Maret. Di bulan April forecastnya 8,4, actualnya 8,5. Jadi beda 0,1 negatif, tapi tidak terlalu banyak fluktuasi gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat secara grafiknya sendiri ya. Nah, yang mau kita bahas adalah beberapa bulan terakhir ya. Kalau kita lihat di beberapa bulan awal di tahun ini, sebenarnya fluktuasinya tidak terlalu besar. CPI data untuk kripto ini tidak terlalu sensitif. Tapi kalau kita perhatikan beberapa bulan terakhir, ini CPI datanya sangat-sangat sensitif gitu ya. Ini mulai dari bulan Juni sih sebenarnya ya. Di bulan Mei dia masih lebih ke arah sideways. Tapi kalau teman-teman lihat di bulan Juni, pada saat CPI datanya muncul di sini ya, forecastnya 8,3, actualnya 8,6 gitu. Jadi lebih besar 0,3%. Ini permulaan di mana market mulai mengalami penurunan, big drop gitu ya, dari level 28-29 ribu di sini menjadi support yang kuat, dia big drop ke bawah gitu ya. Dan memang hasilnya negatif. Berikutnya, ini yang cukup menarik ya. Bulan terakhir, di bulan Juli ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, forecastnya sebenarnya 8,8, actualnya 9,1 ya. Harusnya hasilnya negatif gitu ya. Secara sentimen negatif karena inflasinya sangat-sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, market malah bisa dibilang menipu ekspektasi dari orang-orang ya. Dimana harusnya mungkin market mengalami penurunan, memang dia mengalami penurunan on the day-nya, tapi berikutnya kita mengalami kenaikannya cukup signifikan ya. Ini yang mungkin melihat market mulai bergerak naik ke atas gitu ya. Dan ini cukup besar. Kalau kita lihat trennya dari bawah sini naik ke atas, untuk Bitcoin sendiri naik 25%. Altcoin mungkin waktu itu bisa 30-40% kenaikannya gitu ya. Nah, berikutnya ada di hari ini ya. Di hari ini bagaimana nih kira-kira? Forecastnya 8,7% ya. Tapi kalau saya rasa kalau ternyata actualnya mungkin 9,2 atau mungkin masih di 9%, mungkin dampaknya justru ke arah negatif sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari sini, walaupun memang kita bisa lihat maupun hasilnya negatif pun, market kalau misalnya whale tetap beli ya artinya masih bisa naik juga. Tapi ini kita bisa lihat memang fluktuasinya ya di dalam market sendiri. Jadi ini data untuk CPI. Berikutnya kita cek untuk Bitcoin dominance. Kalau kita Bitcoin dominance ini seperti kita sempat bahas, di mana dia menemukan level supportnya. Jadi berada di dalam area ini Bitcoin dominance lebih ke arah konsolidasi kan. Kita bisa perhatikan hal ini gitu ya. Nah, lalu terakhir kita tambahkan USDT dominance. Nah, ini yang menarik. USDT dominance-nya juga sempat menemukan level supportnya di sini ya. Lalu dia mulai trend back up. Dia mulai naik lagi. Ada bounce lah di sini ya. Turun, naik lagi. Artinya di sini orang-orang mulai take profit ya. Orang-orang mulai take profit dari altcoin ataupun Bitcoin ke dalam USDT. Gitu. Jadi kalau misalnya trennya naik lagi, ya mungkin kita bisa naik sampai ke hal ini gitu ya. Ke level resistance sebelumnya di ini gitu ya. Kalau misalnya hal itu terjadi ya artinya mungkin market masih bisa mengalami koreksi dulu, baru mungkin kalau ternyata di sini ada rejection ke bawah lagi mulai kembali naik lagi
gitu ya. Ini dari USDT dominance. Jadi mungkin kira-kira itu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.